Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan soal uji kompetensi nomor 1-10 yang ada dalam bab 2, yaitu proses perkembangbiakan pada tumbuhan dan proses perkembangbiakan pada hewan. Masuk dalam soal yang pertama. 1. Perkembangbiakan yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut perkembangbiakan generatif. Disebut perkembangbiakan generatif karena secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dua. Alat perkembangbiakan betina pada bunga adalah putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina yang terletak pada lingkaran terdalam dari bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Di samping terdapat bagian-bagian bunga. Terdiri dari putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Soal ketiga, yang merupakan vegetatif alami adalah tunas, umbi batang, dan umbi lapis. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang biasanya ada di samping tanaman induk, seperti bambu dan pisang. Umbi batang merupakan tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ketiganya termasuk vegetatif alami karena terjadi tanpa bantuan manusia. 4. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda tapi masih dalam satu jenis dinamakan penyerbukan silang. Macam-macam penyerbukan terdiri dari 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar, seperti yang ada di gambar di samping ini. 5. Pengertian ovulasi adalah lepasnya ovum atau sel telur dari ovarium. Ovulasi adalah salah satu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi pada wanita. Proses ovulasi terjadi ketika folikel telur yang matang pecah dan melepaskannya melalui tuba falopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. 6. Contoh hubungan yang tepat di antara tumbuhan dengan cara penyerbukannya adalah padi dengan bantuan angin karena bijinya kecil dan mudah diterbangkan. 5 bantuan pada peristiwa penyerbukan. 1. Anemogami dibantu oleh angin, entomogami dibantu oleh serangga, ornitogami burung, kipoterogami kelelawar. 5. Antropogami penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Soal ke-7. Tumbuhan paku berkembang biak dengan membentuk spora dan gamet. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora berada di kotak spora atau sporangium. Kumpulan sporangium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Perhatikan ciri bunga berikut. Kepala putik berperekat, kepala sari menggantung, serbuk sari ringan dan banyak, mahkota bunga berwarna putih. Penyerbukan pada bunga yang memiliki ciri seperti di atas berlangsung secara anemogami. Karena proses penyerbukan tersebut, serbuk sarinya dibawa oleh bantuan angin. Soal ke-9. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam soal sebelumnya, tunas adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di samping tanaman induk. Hewan-hewan yang melakukan pembuahan eksternal mempunyai ciri perkembangan embrio terjadi di luar tubuh. Proses ini dinamakan proses fertilisasi eksternal, merupakan proses pembuahan sel telur betina dan jantan yang terjadi di luar tubuh betina.
Pembuahan eksternal dilakukan dengan cara betina dan jantan sama-sama melepaskan sel telur dan sel sperma di lingkungan. Sekian video penjelasan soal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.